Indonesia, era Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Orde Lama di mana Presiden Soekarno sebagai pemimpinnya. Orde Baru berlangsung sejak 1966 sampai 1998 yang ditandai dengan pemberantasan komunisme, perkembangan ekonomi yang pesat, tapi juga diiringi dengan praktik korupsi, nepotisme, serta penindasan HAM. Menjelang awal pemerintahan Orde Baru, kondisi sosial masyarakat sangat kompleks dan tidak stabil. Adanya perpecahan konflik antara kelompok komunis, nasionalis, dan agama yang saling mencurigakan, serta keterlibatan PKI dalam politik. Pada tahun 1965 terjadi G30 SPKI yang berakhir dengan kudeta dan pembunuhan 7 jenderal angkatan darat. Peristiwa inilah yang kemudian membuat Soeharto mengambil alih tongkat kekuasaan. Pada masa Orde Baru, kehidupan sosial masyarakat mengalami perubahan di berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Dalam pendidikan, pemerintah mengeluarkan kebijakan 1. Instruksi Presiden Pendidikan Dasar 2. Program pemberantasan buta huruf 3. Program wajib belajar 4. Program gerakan orang tua asuh. Sedangkan bidang kebudayaan, pemerintah melakukan upaya peningkatan dan pengembangan seni dan budaya melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan lainnya. Pada masa Orde Baru, pemerintah melarang adanya kritik yang menjatuhkan pemerintah serta menerapkan indoktrinasi Pancasila. Di masa Orde Baru, ekonomi Indonesia mengalami berbagai masalah, seperti inflasi tinggi, kesenjangan ekonomi, dan harga pokok sehari-hari yang melonjak. Karena itu, pemerintahan mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah ini. Teknologi pembangunan, yaitu wacana pembangunan nasional sebagai landasan kebijakan politik, ekonomi, sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Terdiri dari atas 3 poin, yaitu 1. Stabilitas nasional dinamis 2. Pertumbuhan ekonomi tinggi 3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pertama, ada Repelita. Repelita yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Dia bertujuan untuk meningkatkan sarana dan ekonomi di Indonesia. Repelita 1 berlangsung pada tahun 1969 sampai dengan 1994. Fokus pada sandang, pangan, papan, hingga menghasilkan inflasi turun dan ekonomi naik. Pelita 2 berlangsung pada tahun 1974 sampai dengan 1979, menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri. Pelita 3 berlangsung pada tahun 1979 sampai dengan 1984, menekankan teknologi pembangunan dengan azas pemerataan. Pelita 4 berlangsung pada tahun 1984 sampai dengan 1989, menitik beratkan pada sektor pertanian dengan swasembada pangan. Pelita 5 berlangsung pada tahun 1989 sampai dengan 1994, berfokus untuk meningkatkan produksi pertanian dan penyerapan tenaga kerja. Pelita 6 mulai di tahun 1994 dengan fokus di sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan SDM. Revolusi hijau yaitu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Politik Indonesia pada awal masa Orde Baru ditandai dengan situasi yang tidak stabil dan kepercayaan masyarakat yang semakin menurun terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada tanggal 12 Januari 1966, Konstituen Masyarakat mengajukan Tri Tuntutan Rakyat atau Trituran yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Jokora, dan penurunan harga. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi mereka mengakibatkan peristiwa G30 SPKI dan menyebabkan kredibilitas Soekarno sebagai presiden menurun. Hal itu membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Legend Soeharto yang disebut juga Surat Perintah 19 Maret 1966 atau juga disebut Super Semar. Super Semar menjadi titik awal penanganan dalam Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menuju Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Pada era Orde Baru, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan politik baik dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, yang pertama ada pelaksanaan pemilu 1971, penyederhanaan partai politik, duifungsi ABRI, serta pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kemudian kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB, pemulihan hubungan diplomatik, serta memperkuat kerjasama regional dan internasional.
saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pada tahun 1998, krisis moneter melanda Indonesia. Demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat dan mahasiswa disebabkan oleh praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi, disertai kenaikan BBM pada tanggal 4 Mei 1998. Hal ini menjadi salah satu alasan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Bapak B.J. Habibie.